Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Pandeglang, kita ketemu lagi di acara KUHAP, kajian umum hukum aturan pemilu dan pemilihan Bawaslu Kabupaten Pandeglang, yang kali ini kita episode spesial di kemerdekaan ini telah hadir di hadapan kita para pimpinan kita yang ganteng-ganteng dan cantik. Ada Pak Ketua, Pak Korbit, Pak Didi, kemudian Pak Didin, Pak Haji Iman, dan Ibu Lina. Luar biasa ini, dalam hari kemerdekaan ini memang semangatnya yang berbeda. Cerah ya? Cerah, sangat cerah sekali Pak Korbit tadi, luar biasa. Jadi kita ini pada hari ini memang episode khusus di podcast KUHAP ini yang bertema memaknai kemerdekaan dan menjaga demokrasi. Sebelumnya mungkin bagaimana dengan kondisi dan semangat di hari ini Pak Ketua? Kondisi dan semangat hari ini ya harus terus menyala dalam hari kemerdekaan ini, Pak. Rangka kita mengisi kemerdekaan Luar biasa. Sudah sangat terlihat sekali semangat dan kecerahan dari wajah-wajah para pimpinan kita ini. Mungkin langsung saja kita sambil ngobrol santai. Yang pertama memang ini karena maknanya memaknai kemerdekaan dan menjaga demokrasi. Mungkin yang pertama itu makna esensial daripada kemerdekaan itu mungkin Pak Ketua. Ya, selamat pagi sahabat-sahabat Bawaslu ya, yang hari ini sedang menyaksikan podcast Bawaslu Kabupaten Pandeglang edisi kemerdekaan ya, podcast KUHAP. Tentunya berkaitan dengan esensi kemerdekaan, kita sebagai generasi penerus tentunya harus terus memberikan kontribusi yang nyata bagi bangsa dan negara ya. Dan bagi kami hari ini pengawas pemilu, tentunya kontribusi nyata yang bisa kami persembahkan untuk bangsa dan negara ini tentunya bagaimana menciptakan pemilu yang luber dan jurdil ya. Jadi luber dan jurdil ini menjadi prinsip yang menjadi harga mati makanya tidak bisa ditawar-tawar. Tentunya dalam setiap perhelatan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, konteks asas luber jurdil ini harus terwujud secara nyata. Mungkin jawaban dari Pak Ketua ini luar biasa, sesuai dengan yang dicantumkan di dalam undang-undang pemilu. Mungkin Pak Bibin memaknai kemerdekaan. Kalau saya ya. Kalau saya bagaimana memaknai kemerdekaan itu sebenarnya sederhana Pak. Pertama mulai dari diri sendiri, kemudian baru untuk kepentingan umum dan lain sebagainya. Ini kenapa saya mengatakan dari diri sendiri? Tadi pagi itu Pak Ketua, pimpinan yang lain Pak Anton, sebelum saya mengikuti upacara peringatan HUT yang ke-81 itu, kemarin sebenarnya saya kena musibah, saya jatuh, lalu kemudian kaki saya agak bengkak. Nah, tapi saya secara pribadi itu bisa mengkanter bahwa memang saya tidak mau kalah dengan hal demikian. Maka saya mengatakan merdeka untuk diri sendiri itu kita mampu untuk mengalahkan hal-hal negatif yang ada dalam tubuh kita, dalam diri kita, kan begitu.
Nah, kalau berbicara konteks merdeka untuk universal, Ya. terutama di kita sebagai petugas demokrasi, saya pikir ketika kita melakukan tugas-tugas itu tanpa tekanan, kemudian tanpa adanya hal-hal yang mengarah kepada satu posisi yang negatif, lalu kemudian bekerja dengan lugas, tuntas, tegas, dan prinsipnya profesional, saya pikir itu merupakan kemerdekaan yang tiada terkira bagi saya secara universal. Luar biasa sekali semangat Ya. walaupun Dalam diskusi hari ini. kontribusi. Jadi kita harus memerdekakan diri dulu sendiri, kemudian kita melawan hal-hal yang negatif, gitu kan. Secara universalnya, saya katakan tadi, merdeka untuk menjadi petugas demokrasi itu ya tadi bekerja tanpa beban, bekerja profesional, yang jelas kan bekerja untuk menjaga demokrasi di Indonesia ini, terutama di wilayah Jawa. Begitu kira-kira Pak. Ya memang tidak usah diragukan lagi kalau Habib ini mereka luar biasa dalam menjaga demokrasi itu luar biasa sekali Pak Didi. Nomor satu Pak, karena tugas kita itu. Iya, sekali. Mungkin Pak Haji memaknai kemerdekaan dalam hari ini di demokrasi sebagai pengawas pemilu. Baik, terima kasih Pak Anton. Kalau saya memaknai kemerdekaan dari sisi penyelenggara pemilu, tentu saya teringat sila ketiga Persatuan Indonesia, yang mana tentu kita sebagai penyelenggara pemilu tidak bisa berdiri sendiri, karena tentu harus ada juga peserta pemilu. Nah, ketika kolaborasi ini terbangun antara penyelenggara pemilu, pemerintah, dan juga masyarakat dan peserta pemilu, ketika ini sudah bersatu bersama-sama dengan tujuan bagaimana meningkatkan kualitas demokrasi menjadi lebih baik lagi, maka tujuan dari demokrasi di sisi penyelenggara pemilu itu sudah mulai lebih baik dan lebih baik lagi. Kira-kira begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Haji. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, penyelenggara pemilu itu harus ada keterlibatan Semua. Pak Didi mungkin ada pandangan yang lain atau terima kasih Pak Anton. Kalau makna kemerdekaan Indonesia itu, jadi hemat saya itu bahwa merdeka itu harus berdaulat secara fisik, berdaulat secara mental. Jadi kalau saya belum merdeka sebetulnya, karena secara mental belum. Masih ada tekanan Pak Anton. tekanan. Jadi kemerdekaan itu ya harus berdaulat secara fisik maupun mental. Fisiknya harus kuat, tadi Pak Didin ya kan. Terus kemudian tidak mengganggu pekerjaan, tanggung jawab, ya. Dia punya tanggung jawab, padahal posisinya lagi sakit. Maka secara fisik dia harus berdaulat. Terus kemudian mentalnya juga harus berdaulat juga begitu. Nah, kondisi hari ini misalnya apakah kita merdeka atau tidak, ya tentu publik bisa menilai, ya gitu. Soal tadi yang saya katakan bahwa secara fisik kita harus merdeka, ya, secara mental kita harus merdeka. Karena begini, kalau saya masih ingat bahwa apa yang disampaikan oleh pendiri bangsa ini, bahwa ya Padre itu bahwa kemerdekaan yang kosong itu kemerdekaan yang paling kejam itu adalah kemerdekaan yang paling kejam itu adalah kebahagiaan yang paling kosong. Kemerdekaan yang paling kejam itu adalah kebahagiaan yang paling kosong. Kalau kita hari ini bahagia misalnya sementara kosong, berarti kejam itu kita nggak merdeka gitu loh Pak. Belum merdeka. Tinggal disimpulkan oleh publik. Berarti tadi itu kita harus merdeka dalam diri dulu ya. Iya. Dari rumah kita harus merdeka, ya kan kira-kira begitu. Di kantor juga harus merdeka. Begitupun dengan teman-teman rekanan kita di pekerjaan kita misalnya di pos ya. Ya teman-teman juga harus punya kemerdekaan gitu. Tentu kemerdekaan itu juga harus diatur gitu ya. Kemerdekaannya kan tidak bisa soal hak asasi manusia misalnya. Di samping hak asasi manusia kita juga ada hak asasi manusia lain gitu. Orang lain gitu yang terbatasi. Nah, sama dengan kemerdekaan juga.
Nggak bisa kita misalkan merdeka hari ini terus keluar-keluar mengganggu tertiban umum kan, Iya. nggak elok juga kan soal begitu, soal mental dan sebagainya. Saya pikir itu Pak. Baik, jadi keterkaitan Iya. kemerdekaan itu tidak bisa nafsu sendiri, merdeka sendiri begitu Pak Orlid ya. Baik, ini pertanyaan pertama dan untuk Bu Korbit. Oh, jadi pertanyaannya beda? Enggak. Oh, sama. Sama Bu, Sama. sama aja, biar sama-sama gitu. Oke, jadi bagaimana saya memaknai momentum kemerdekaan ini ya? Kalau saya secara pribadi memaknai momentum kemerdekaan itu sebagai momentum untuk melakukan refleksi. Mengapa saya katakan refleksi? Karena pada akhirnya seperti yang saya lakukan setelah kita melakukan seru-serunya perayaan rangkaian Agustusan. Pada akhirnya kita bertemu dengan pada satu momentum di mana negeri ini sudah merdeka selama 81 tahun gitu. Dan kemudian kita juga hadir di dalamnya dan saya sebagai anak bangsa ini apa yang sudah saya lakukan gitu. Apakah yang saya sudah lakukan ini sudah memberikan kontribusi yang positif, yang maksimal untuk bangsa ini. Itu momentum saya untuk melakukan refleksi. Maka kemudian kita bisa menemukan juga celah-celah apa yang kemudian harus kita perbaiki ke depan. Namun di sisi lain, saya juga memaknai momentum kemerdekaan ini sebagai momentum untuk membangun optimisme. Jadi negeri ini sudah merdeka 81 tahun dan kita juga punya sumber daya alam yang banyak gitu, dengan segala macam regulasi yang juga menjamin hak warga negara dalam konteks pemilu. Mereka bisa menyalurkan hak pilihnya secara bebas sesuai dengan hati nurani gitu ya. Artinya dengan segala macam sumber daya ini, dengan segala macam aturan hukum yang sudah memberikan ruang yang begitu banyak, rasanya kita juga jangan kehilangan optimisme untuk meyakini bahwa kita pun akan maju dengan segala macam kondisinya. Baik, saya meyakini bahwa bangsa ini juga akan menempati posisi yang terbaik, maupun secara pribadi juga saya meyakini bahwa semangat kemerdekaan bangsa ini juga harus membangun semangat saya secara personal. Apapun kondisi saya hari ini, bagaimanapun, bahwa hari esok harus saya raih dengan gemilang. Itu saya memaknai kemerdekaan itu seperti itu. Ini luar biasa sekali nih Ya. jawabannya tuh. Sangat nasionalismenya sangat tinggi sekali, luar biasa. Terus kemudian pertanyaan di selanjutnya, bagaimana sih kita harus atau cara-cara mengisi kemerdekaan ini, baik mengisi kemerdekaan terus kemudian menjaga demokrasi ini kan berhubungan erat gitu Pak Ketua. Mungkin cara mengisi kemerdekaan di pandangan pengawas pemilu kira-kira seperti apa Pak Ketua? Ya, saya teringat kutipan dari Bung Hatta ya. Jadi beliau pernah mengatakan di buku Demokrasi kita itu bahwa kemerdekaan itu bukan tujuan akhir. Kemerdekaan itu adalah pintu gerbang. Nah, demokrasi hari ini bagi kami di mata pengawas pemilu itu pintu gerbangnya adalah pemilihan umum. Ya, pintu gerbangnya adalah pemilihan umum. Dan memang kalau kita ingin membenahi bangsa dan negara ke depan, maka pintu gerbangnya dulu yang harus kita kawal, kan? Harus kita benahi misalnya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Lina misalkan ada celah-celah kecurangan dan lain-lain, itu yang kemudian harus dipantau, diawasi terus oleh Bawaslu gitu. Karena kami memanainya ya pintu gerbang daripada demokrasi itu adalah pemilu. Dan tentunya kita berharap bahwa ke depan kita bisa benar-benar mewujudkan misalnya konteks kedaulatan, ya, konteks kedaulatan, misalnya pemilih ya tidak lagi ada yang diintimidasi, kita takuti, terus kemudian juga
mereka menyalurkan suaranya di TPS dengan tentunya dengan pilihan sesuai dengan hati nuraninya misalkan. Terus kemudian prinsip bebas misalkan, bebas pun sama sebetulnya dengan korelasi yang tadi itu bahwa jangan sampai takut gitu ya warga pemilih khususnya di Kabupaten Pandeglang ke depan nanti menuju pemilu 2029 dan pilkada nanti ini harus berdaulat gitu. Dan yang terakhir yang paling sulit untuk diwujudkan adalah konteks adil, karena kalau kita analogikan kan Bawaslu ini sebagai wasit ya, artinya bahwa setiap putusan yang dikeluarkan oleh lembaga ini berkonsekuensi hukum gitu ya, berkonsekuensi hukum artinya bahwa konteks keadilan ini harus tidak pandang bulu dalam konteks ya tadi itu misalnya penanganan pelanggaran, terus kemudian putusan kajian penanganan pelanggaran, misalnya konteks pencegahannya, konteks pengawasannya itu tentunya tidak pandang bulu. Artinya bahwa hari ini saya pikir kita patut merefleksikan secara individu kita sebagai pengawas pemilu dan secara kelembagaan. Dan saya memaknai 3 hal tadi itu, soal kedaulatan pemilih, kebebasan pemilih, dan konteks bagaimana mewujudkan keadilan agar pemilu ke depan kita ini bisa terwujud sebagai bentuk pintu gerbang. Jadi seperti itu Pak. Luar biasa, Ya. jadi ada kutipan penting Pak Ya. juga ini Pak Ketua Bung Hatta ini. Pak Perbit ini mungkin bisa Kalau Bung Hatta itu pokok operasi ya? Iya, Siap. yang menginisiasi pasal 33 Pak. Oh siap. ya Itu pasal 35 itu kan. Pak Perbit Pak Didi silakan mungkin cara mengisi kemerdekaan di hari ini untuk kemudian menjaga demokrasi. Sebenarnya disampaikan oleh Pak Ketua tadi cukup komprehensif ya. Artinya sangat utuh lah. Tapi hemat saya bahwa kita mengenali posisi kita kan, ya. Bagaimana kita mengisi mengisi kemerdekaan, yaitu dengan mengisi ruang strategis. Nah, saya pikir bahwa sebenarnya dalam bentuk strategis, gitu. Ya, dalam jalan pemilu yang strategis, sama dengan KPU, sama dengan DKPP dan lain sebagainya, termasuk lembaga-lembaga struktural lainnya misalnya. Dengan mengenali posisi kita di lembaga pengawas pemilu, maka kemudian kita harus memposisikan dan memberikan menyampaikan juga ke soal demokrasi ya, ke masyarakat soal ya keadilan dan lain sebagainya. Gitu. Ruang-ruang itu ya harus dimanfaatkan dengan baik begitu. Saya misalnya di divisi pencegahan, maka ya sesuaikan dengan tusi saya. Gitu. Karena kita nggak bisa mengambil peran yang lain gitu. Ada peran Pak Didi di situ, PP misalnya, penanganan pelanggaran. Meskipun kemudian ada kolegial, tapi secara tusi kita bagi. Kalau analogikannya begini, kalau mohon maaf ya, menyinggung profesi lain misalnya ya, supir angkot harus mengendarai kereta misalnya atau pesawat. Ya nggak mungkin juga kan, karena dia tidak dibekali itu, gitu. Kecuali kalau dibekali, dia bisa juga. Tapi kalau prinsipnya bahwa kita kenali posisi kita, lalu kemudian laksanakan tusi kita, gitu. Itu saya pikir untuk mengisi ruang-ruang kemerdekaan kita. Baik, jadi pada kesimpulannya adalah bagaimana divisi pencegahan ini melakukan Pendidikan politik, ya kan tugas-tugasnya adalah menjaga demokrasi seperti itu. Pak Haji mungkin ada pandangan lain dalam mengisi kemerdekaan di pandangan Pak Haji. Kalau pandangan saya sih sedikit menambahkan saja sebenarnya. Sudah diulas sama Pak Ketua sama Pak Didi. Selebihnya bahwa satu adalah kuncinya mengisinya dengan dengan profesional. Bagaimana kita meningkatkan kapasitas penyelenggara pengawas untuk bagaimana mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan baik.
partai politik menyiapkan kadernya untuk mengisi di kursi-kursi pemerintahan, legislatif, eksekutif. Ketika sudah sesuai dengan porsinya, proporsional, masyarakat juga memilih dengan sikapnya yang profesional, kita katakan, atau bahkan independen. Mereka tidak terganggu oleh hal-hal lain, gitu, sehingga menghasilkan pemerintah yang kita inginkan sebagai wujud dari perwujudan kemerdekaan itu. Sehingga ketika porsi-porsi ini sudah terisi sepertinya, dia akan lebih indah. Baik, terima kasih Pak Haji. Bu Lina. Ya, bagaimana saya? Ya. Secara personal atau secara pribadi, saya ingin menjadi warga negara yang baik dan taat aturan, warga negara yang melakukan tindakan yang benar. Karena ketika saya menjadi warga negara yang baik dan taat aturan, itu menjadi salah satu kontribusi yang bisa saya berikan kepada negara ini, menjaga ketertiban, kemudian melakukan hal-hal yang kecil tapi juga bermakna. Nah, saya ingin menjadi pribadi yang seperti itu atau menjadi anak bangsa yang berkarakter seperti itu. Namun kemudian, jika saya kembalikan kepada peran saya yang hari ini menjadi pengawas pemilu, saya setuju, sepakat dengan apa yang tadi disampaikan Pak Ketua, kemudian Pak Didi, kemudian Pak Iman, bahwa hari ini kita mempunyai peran yang lain, yaitu tadi memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Dan bagaimana kita memerankan peran kita itu dengan baik. Nah, kemudian memang betul tadi secara aturan sudah ada upaya kita pun dalam rangka menjaga ketertibannya penyelenggaraan, menyampaikan soal aturan kepada masyarakat itu juga kepada peserta pemilu juga sudah kita lakukan. Tapi dari semua hal yang sudah kita lakukan, menyiapkan perangkat kita dari mulai pegawai, kemudian supporting yang lain, apakah itu perlengkapan dan lain sebagainya. Walaupun memang belum sempurna, tapi itu masih terus kita lakukan. Memang ada celah yang sampai hari ini yang masih terasa mengganjal, yaitu soal bagaimana kesadaran masyarakat. Rasanya ini juga menjadi satu PR bagi kami di lembaga penyelenggara pemilu, soal kesadaran atau keinginan mewujudkan pemilu yang berdaulat, jujur dan adil gitu. Ini harusnya bukan menjadi keinginan kami saja di penyelenggara pemilu. Kami ingin keinginan itu, kesadaran itu juga hadir di hati masyarakat, khususnya di masyarakat Kabupaten Pandeglang. Sehingga dengan karakteristik Kabupaten Pandeglang yang unik gitu ya, dan kita juga sama-sama tahu gitu kan, kita berharap bahwa ke depan penyelenggaraan pemilu itu tidak hanya menjadi perhatian penyelenggara pemilu, tidak hanya perhatian pemerintah daerah, tidak hanya menjadi perhatian stakeholder, artinya partai politik, kemudian OPD, kemudian NGO dan lain sebagainya, tetapi menjadi perhatiannya seluruh warga Pandeglang, dari mulai anak-anak sampai mereka yang memang belum kehilangan hak pilih, menjadi perhatian semua orang. Jadi sehingga pelaksanaan pengawasan tidak hanya dilakukan secara formal oleh kami lembaga penyelenggara ataupun aparat pemerintah, tetapi juga dilakukan secara masif dalam konteks pengawasan partisipatif oleh masyarakat atau warga Pandeglang secara luas. Itu sih Pak. Baik, ada kalimat yang saya garis besar itu dari Ibu Publik itu, kita memang teringat, kalau saya teringat dengan Pak Listio Sigit, Pak Didi. Jadi kita belum sempurna, tapi kita terus melakukan kebaikan. Itu kira-kira Ibu Publik ya. Betul itu. Bagaimana Pak Didin? Ya. Ada yang mau disampaikan terkait dengan ini? Yang tadi Pertanyaan yang bagaimana cara mengisi. Jadi memang di dunia ini tidak ada sempurna kan. Tapi yang sempurna itu adalah yang mendekati kesempurnaan.
yang bukan yang menjauhi Pak, tapi yang mendekati kesempurnaan itu. Kalau menurut saya nih ya, ini menarik sebenarnya ketika ditanya kaitan bagaimana kita mengisi kemerdekaan. Saya pikir kalau secara kelembagaan tadi sudah dijawab oleh para pimpinan yang lain. Tujuan dan substansinya adalah bagaimana pemilu ini berdaulat, adil dan makmur. Kan begitu. Nah, tapi saya punya satu sisi pandangan lain. Bagaimana mengisi kemerdekaan itu. Secara pribadi misalkan, kalau saya lebih kepada bagaimana saya bisa bertanya. Ya, dalam hal ini dan dalam kondisi dan keadaan kita di kegiatan yang sama-sama kita ketahui bahwa saat ini kita berada di situasi yang di luar non tahapan. Saya pikir ada satu hikmah kenapa saya saat ini bisa menyimpulkan satu prasakarya. Ternyata memang di luar non tahapan ini kita tentu banyak waktu yang waktu yang luas lah dibanding pada saat tahapan. Maka saya muncul bagaimana cara mengisi kemerdekaan itu pertama dengan karya itu. Saya ingin membuat satu karya yang memang ini efeknya itu secara dominan mampu bisa memberikan hasanah keilmuan kepada masyarakat Palembang. Nah, saya apa ketua pimpinan yang lain di rumah itu kadang-kadang lagi ngerokok gitu ya, suka ngelamun apa yang harus saya perbuat kan gitu. Ternyata alhamdulillah saya menemukan satu frame bagaimana cara saya mengisi kemerdekaan. Yaitu dengan karya saya membuat yang namanya satu tulisan Pak. Tulisan yang nanti ke depan ini akan saya submit kepada publik. Ya. Terlepas manfaat atau tidak, tapi saya meyakini ini setidaknya satu percikan kebaikan yang nanti akan ditambah oleh orang-orang baik yang ada di depan kita ini akan menjadi kumpulan kebaikan kepada publik dalam rangka memberikan pengetahuan pemilu, politik, dan demokrasi. Pertama karya. Yang berikutnya bagaimana cara mengisi kemerdekaan. Saya pikir yang namanya umat manusia itu kan sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat untuk manusia lainnya. Nah, saya mengambil kutipan itu. Saya sekarang sedang mencoba bagaimana saya bermanfaat untuk orang lain. Jadi adanya keterkaitan dengan mengisi kemerdekaan itu, maka saya lebih kepada saya ingin menjadi orang yang bermanfaat, bukan hanya untuk diri saya, tapi untuk masyarakat juga. Tidak lepas daripada tadi sebagai pengawas pemilu, ya bagaimana saya pribadi ini bisa jadi satu satu contoh, satu teladan yang baik untuk masyarakat, teladan yang baik untuk teman-teman di kantor, kemudian teladan yang baik untuk untuk bagaimana ke depan kita bisa menjadi satu petugas demokrasi yang prinsipnya itu profesional, kemudian integritas dan tentu lepas daripada tekanan politik. Karena kan konteksnya kita merdeka. Ya, tekanannya kau ke saya gitu loh. Ya, nggak tahu saya. Jadi prinsipnya begitu. Profesional, integritas dan lepas dari tekanan. Karena kalau kita bekerja di bawah tekanan itu kan, saya pikir tidak akan maksimal kan begitu kira-kira. Untuk karya kemudian dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi cara mengisi kemerdekaan versi saya itu karya dan bagaimana menjadi manfaat untuk orang lain. Itu aja sih Pak. Kira begitu ya. Ya. Terima kasih Pak Audit. Saya menarik dari Pak Didin ini ada tadi tuh beliau mau membuat tulisan. Iya. Memang luar biasa ini. Saya pribadi nanti tunggu tulisannya Pak.
Kalau saya sih lebih kepada jurnalnya, Pak. Oh. Jurnal. Kalau yang lain kan mungkin Bu Lina mudah dia di buku, Iya. kan. Dan pengetahuan nanti lain lagi Pak Iman. Kalau saya lebih kepada jurnal. Karena memang jurnal ini satu dokumen yang bagi kami, saya pribadi itu kan, karena kan saya basicnya di kampus ya, gitu. Bisa jadi angka kredit nanti ke depan, kan begitu ya. Karena kalau menurut saya cerita yang tertulis itu akan menjadi sejarah. Ya. Kalau cerita yang tidak tertulis itu biasanya akan menjadi dongeng, Pak. Dongeng, ya. Saya doakan Banten ya. Amin. Dan yang kedua ini izin pimpinan. Yang kedua, Pak Didin ini tadi itu yang manfaat-manfaat. Saya siap menerima menjadi yang dimanfaatkan oleh Pak Didin Oh, saya. dalam hal musim durian ini. Saya siap dimanfaatkan gitu. Misalkan Pak Didin, Anton nih ada durian lebih nih. Tolong dibukain gitu ya. Ya, tolong dibukain. Maksudnya kan, saya siap dimanfaatkan. Pak Didin. Kalau dalam hal durian ini saya juga ingin dimanfaatkan. Iya, begitu. Jadi saling memanfaatkan. Gitu. Kalau dalam hal durian saya ingin menjadi subjek Subjek. yang memakai. Oh, gitu. Teman-teman durian. Ya, terus kemudian mungkin pertanyaan selanjutnya ini masih berkaitan dengan memaknai kemerdekaan, kemudian menjaga demokrasi dan tugas-tugas sebagai pengawas pemilu. Jadi bagaimana sih seharusnya di non tahapan ini peran warga negara itu harusnya gimana? Apakah memang warga negara terutama yang memang sudah masuk hak pilih ini, apakah menunggu pemberitahuan dari TPS saja, terus kemudian mencoblos, terus kemudian pulang menunggu hasil, atau bagaimana? Mungkin pertama saya minta Pak Haji untuk menyampaikan gagasan. Ya. Terima kasih Pak Anton. Bagaimana berkaitan dengan tahapan ini ya Pak Ya. ya. Kalau saya melihat bahwa ini sebetulnya momen yang sangat tepat. Yang pertama bagi warga negara ataupun masyarakat Pandeglang yang hari ini menjadi pemilih pemula belum tercatat. Inilah momen yang tepat untuk dia menyatakan bahwa saya sudah menjadi berhak memilih di pemilu 2029 itu yang pertama. Dengan cara apa? Tentu dengan mengecek dirinya sudah masuk dalam daftar pemilih. Yang kedua, bagi generasi muda yang merasa dirinya memiliki kapasitas, mempersiapkan diri untuk bagaimana menjadi calon kontestan, segera menghampiri partai politik dan menawarkan diri atau menyampaikan visi ke depan seperti apa. Dan tentu bagi kita juga penyelenggara pemilu menyiapkan pengawasan atau pola-pola pengawasan seperti apa yang lebih baik ke depan lagi, terutama kita tahu kondisi Pandeglang yang seperti ini, kira-kira begitu. Seperti apa pola-pola pencegahannya? Karena tentu Pak Didi sebagai koordinator pencegahan akan berpikir lebih ajam lagi bagaimana pola-pola pencegahan. Walaupun kami di divisi hukum juga mempersiapkan potensi-potensi apa yang mungkin terjadi ketika memang ada peserta pemilu yang juga mungkin ketika daftar di KPU ternyata dicoret oleh KPU segala macam, sehingga mempersiapkan pola-pola persidangan di Bawaslu tentunya. Nah inilah momen yang tepat untuk mempersiapkan. Ya 2 tahun itu tidak lama sebetulnya. 2 tahun lagi itu tidak lama sebetulnya. Maka persiapan ini yang perlu kita matangkan bersama-sama. Kira-kira itu. Ya, terima kasih. Jadi memang di non tahapan ini adalah kesempatan warga negara untuk mencari informasi minimal gitu Pak. Terus kemudian mengecek dirinya apakah sudah masuk gitu. Terus kemudian yang yang tertarik dengan lembaga-lembaga politik mungkin untuk mencari informasi terkait partai politik. Partai politik juga sama. Ya. Kalau hari ini mempersiapkan kadernya, kira-kira gitu. Mempersiapkan kader-kadernya untuk ikut kontestasi di pemilu 2029. Terima kasih Pak Haji. Bu Lina mungkin persiapan atau peran warga negara Indonesia
Indonesia atau di warga rakyat atau Pandeglang ini untuk di non tahapan sebelum pemilu ini bagaimana kira-kira harus? Oke, kalau masih dalam konteks pemilu ya, Ya. kalau masih karena mempersempit ruang ya. Ya. Ya saya pikir tadi apa yang disampaikan oleh Pak Haji itu betul bahwa masyarakat itu harus proaktif karena memang pada prinsipnya penyelenggara pemilu KPU dalam hal ini terus melakukan pemutahiran daftar pemilih yang disebut dengan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Jadi jangan nunggu pemilu untuk bisa memastikan dirinya masuk ke dalam daftar pemilih. Gitu. Jadi hari ini juga ketika memang mereka sudah berusia 17 tahun dan sudah memiliki kartu tanda penduduk atau dokumen lain pun yang memang mendukung, silahkan untuk memastikan dirinya melapor kepada KPU ataupun bisa kepada Bawaslu juga karena Bawaslu juga mempunyai peran ya posko. Kita juga membuka posko pengaduan jaga hak pilih gitu. Jadi kita bisa menjembatani juga masyarakat untuk kemudian mendaftarkan dirinya ke KPU. Jadi hari ini pemilunya memang masih panjang 2029, tapi ini adalah waktu yang panjang bagi masyarakat untuk tadi memastikan diri sebagai pemilih, dan yang kedua juga carilah informasi-informasi terkait pemilu dan pemilihan. Dan rasanya hari ini mudah ya, karena memang akses informasi sangat terbuka, bisa kunjungi websitenya Bawaslu, IG-nya Bawaslu Kabupaten Pandeglang, atau misalnya TikTok, scroll-scrollnya jangan scroll-scroll ya yang lain juga tidak apa-apa as long as positif, tapi nanti juga scroll gitu Bawaslu agar memang Bapak Ibu, adik-adik, masyarakat yang luas di Kabupaten Pandeglang juga bisa mendapatkan informasi terkait kepemiluan dan pengawasan partisipasi. Jadi nanti 2029 kami siap mengawasi misalnya ya. Nah, nanti masyarakat Pandeglang siap juga menggunakan hak pilihnya secara cerdas. Luar biasa, jadi scrollnya jangan scroll kicau mania. Kicau mania terus. Kemarin saya lihat di gerak jalan itu ramai tuh. Nah, Siswa itu kicau mania terus. Karena memang itu impact daripada media sosial kalau itu Iya. Jadi kicau mania semuanya itu. Lagi musim kan. Lagi Kicau musim. mania. Iya. Bukan duren mania. Kicau Oh, duren lagi, kembali lagi ke duren gitu Pak Adi ini. Pak Ketua, peran warga Pandeglang terutama sebelum pemilu 2029 tadi, kalau kata Pak Haji 2 tahun itu waktu yang sedikit. Kalau bahasa Pandeglang itu nyerelek. Waktu 2 tahun itu Pak. Jangan Pak. Ya, kalau peran warga negara di mata saya itu Pak Anton ya. Yang pertama karena memang konsep dari negara kita ini adalah demokrasi, maka kedaulatan itu ada di tangan rakyat, bukan di tangan presiden, bukan di tangan ketua DPR misalkan, tapi kedaulatannya ada di tangan rakyat. Maka secara umum saya pikir peran warga negara, khususnya di Kabupaten Pandeglang dan umumnya Indonesia, itu harus terus aktif mengawal jalannya pemerintahan. Ya, karena konteksnya tadi itu, bahwa negara kita ini kan ya kedaulatannya itu ada di tangan rakyat, maka mereka harus terus mengawal jalannya pemerintahan. Artinya bahwa ketika pemerintahan kita misalnya mengeluarkan kebijakan yang itu tidak berpihak pada masyarakat atau rakyat, ya rakyat harus wajib mengingatkan. Karena kan ya negara kita ini berjalan, adanya anggaran pendapatan belanja negara, terus kemudian juga APBD di tingkat provinsi dan kabupaten kota, itu salah satunya adalah sumbangan dari masyarakat kita, ya, dari pajak dan lain-lain. Maka secara umum saya pikir warga masyarakat ini, warga negara ini harus terus mengawasi jalannya pemerintahan agar kebijakan itu berpihak pada mereka. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berkaitan dengan tahapan tadi yang sudah disampaikan oleh pimpinan yang lain, dengan tahapan ini ya sudah disinggung lah. Ada pemutahiran
data pemilih berkelanjutan, dan tentunya itu dimutakhirkan dan diplenokan per triwulan ya Pak ya, per 3 bulan sekali. Terus kemudian nanti di Desember lah terakhir dari rekapitulasi data pemilih berkelanjutan itu, dan tentunya yang sudah memenuhi syarat dari 17 tahun, terus kemudian yang sudah pernah menikah itu bisa disampaikan ke lembaga pemilu dalam ini ke KPU dan Bawaslu. Dan bukan hanya itu, bagi warga yang beralih status misalnya dari TNI menjadi sipil, dari Polri menjadi sipil, ya, itu bisa disampaikan. Karena kalau status tadi misalnya TNI Polri itu mereka sudah pensiun kan akhirnya kembali kan, artinya mereka sudah bisa memilih. Yang meninggal dunia dan lain-lain itu saya pikir menjadi peran warga sekarang, warga negara terutama di Kabupaten Magelang untuk menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kandidat. Di luar dari itu saya pikir ya hanya itu dilakukan kalau dari saya. Terima kasih Pak Ketua. Kalau bicara negara dengan Pak Ketua ini, Selesai. saya jadi dapat ilmu yang baru kalau bicara negara. Memang kenegaraannya ini Pak Ketua ini luar biasa. Luar biasa Pak Ketua. Tenang, rokok masih ada Pak. Kalau rokok banyak saya cuma goreng aja kembali. Baik Pak Didi, mungkin ini yang mempunyai tugas khusus di dalam pencegahan, dalam mendongkrak dan memotivasi peran warga gitu Pak Korbit. Silakan Pak Korbit. Saya nyari dongkraknya dulu. Jadi kalau ngomongin ketua soal negara, Anton, darahnya merah ya. Udah selesai. Iya, tulangnya putih. Saya merah jenderal gitu. Darah saya merah jenderal. Jadi kalau peran masyarakat ya, warga negara, bahwa tentu tadi sudah disinggung bahwa posisi warga negara hari ini ya harus jadi subjek gitu. Harus jadi subjek, harus jadi pelaku juga. Pelaku dalam apa? Dalam arti karena nikmatnya ini kan, buah dari pemilu ini ya dinikmati oleh kita semua kan. Tidak hanya penyelenggara pemilu gitu. Partai politik sama menikmati, ya kan? Yang duduk di parlemen dari mana berangkatnya? Dari partai politik gitu, yang dipilih oleh masyarakat. Nah, masyarakat juga memilihkan begitu, maka nikmatnya juga atau buah atau barokahnya, barokahnya dari pemilu itu ya dinikmati oleh kita semua. Sehingga minus atau plus soal kemudian buahnya ini, hasilnya ini seperti apa, ya kan? Tentu publik bisa menilai begitu. Yang terpenting bahwa bagi kita harus menjadi subjek, lalu kemudian mengontrol fungsi kita juga di Bawaslu. Masyarakat tadi disampaikan oleh teman, menyampaikan silakan kalau misalnya soal data pemilih ya, karena memang keruan Cina ini mantap ya, keruan Cina. Karena di KPU kan sudah tengah melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ya. Kuncinya masyarakat menyampaikan kalau kemudian ketika dicek DPT online ya, ada di website KPU ya, cek DPT online bahwa dia sudah memenuhi syarat untuk mengikuti harus terdaftar di pemilih misalnya ya, di pemilu 2009 nanti ataupun belum. Kalaupun belum, itu harus segera disampaikan. Gitu. Nah, saya pikir dokumen-dokumen yang disampaikan ke KPU ataupun ke kita ya, karena betul tadi yang sampai oleh Bu Lina dan Pak Imam, Pak Ketua tadi bahwa kita juga membuka ruang posko aduan layanan masyarakat untuk masyarakat Pandeglang yang sudah memenuhi syarat 11 tahun ya, atau sudah menikah atau pernah menikah, lalu kemudian alih status dari TNI Polri ke sipil ke Polri, TNI Polri misalnya begitu. Nah, itu bisa disampaikan di website Bawaslu Pandeglang sudah ada lah begitu. Dokumennya juga sangat sederhana begitu, cukup kartu tanda penduduk atau identitas kependudukan, itu bisa disampaikan. Nah, terus kemudian di samping itu juga nikmat yang lain juga bisa dirasakan juga oleh yang ya di luar dari penyelenggara pemilu, maksudnya segmentasi lain gitu. Nah, maka peran masyarakat dari berbagai segmen ini ya tentu sangat dibutuhkan untuk pemilu 2009, karena hari ini kalau kami di divisi pencegahan dan
rekan-rekan Bawaslu kabupaten kota yang lain gitu Banten ya, bahwa hari ini kita tengah bukan lagi menanam tapi sudah merawat ini. Ya, kalau menanam kita sudah kemarin. Ya. Sekarang sudah merawat nih. Jadi kalau di pencegahan atau di farmasi ya, di farmasinya kan ada pendidikan pengawas partisipatif. Pemilih pemula kita rekrut menjadi pengawas partisipatif. Kita libatkan mereka sebagai subjek. Lalu kemudian mahasiswa, ya mahasiswa yang sudah pernah memilih tapi perannya kemarin tidak tidak dilibatkan secara optimal, begitu kita optimalkan di pemilu 2029 nanti. Nah, kita berikan mereka pendidikan politik, pendidikan demokrasi ya, untuk kemudian mengawasi bersama-sama. Karena tadi itu tujuan kita menjadikan mereka subjek. Lalu kemudian nikmatnya juga, nikmat keberkahannya juga untuk keberkahan bersama begitu. Saya pikir itu Pak, ya di non tahapan ini. Kemudian waktunya juga lumayan, meskipun nyerelek ya, tapi bagi penyelenggara pemilu kadang juga berpikir saya sedikit mati waktu 2 tahun gitu. Ya. Kalau Ya. bisa diperpanjang ya. Nah, ya mudah-mudahan Pak Didin. Tapi doa Pak Didin kayaknya Pak Didin lewat Pak Didin, sudah dikabulkan. Nah, jadi 2 tahun ini kita ada spare waktu 2 tahun sedang merawat, dan 2029 ataupun dinamikanya nanti 2031 terjadi misalkan pemilu lokal ya, kita nunggu putusan dari pusat nanti ya, kita tinggal panen gitu loh Pak, tinggal panen. Dan soal misalnya tadi yang dikatakan Pak Anton bahwa soal daftar pemilih ada di pencegahan, betul, bahwa kita ingin menjawab soal keraguan publik. Soal apa? Soal bahwa ada gium di KPU itu, ada gium KPU ya, bahwa ini kutukan KPU itu kan soal daftar pemilih, mereka tuh nggak bakal selesai soal daftar pemilih ini, kan begitu. Kalau Bawaslu soal money politik katanya, bahkan begitu. Ada apa di masyarakat tuh begitu. Maka kita jawab soal itu, bahwa kita coba bantu KPU untuk kemudian menyelesaikan dengan fungsi-fungsi kita yang ada, pengawasan ya. Siapa yang belum terdaftar kita dorong ke KPU. Kemarin juga banyak kita rekomendasikan ke teman-teman KPU begitu. Ada pemilih yang sudah memenuhi syarat namun belum terdaftar atau belum masuk dalam sistem informasi data pemilih misalnya SIDALI ya. Kita sampaikan melalui rekomendasi yang syarat perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu KPU. Ataupun di luar itu kita sampaikan juga gitu secara person, namun dieksekusi begitu dengan dokumen-dokumen pendukung yang kita sajikan ke teman-teman KPU. Saya pikir itu Pak. Ya. Karena memang divisi pencegahan ini erat kaitannya dengan data pemilih berkelanjutan, jadi piawai sekali menjelaskan bagaimana data pemilih berkelanjutan. Saya mau bilang seperti itu Pak. Ya. Jadi Pak itu kalau udah ngomongin pemilih, nggak ada obatnya Pak. Nggak ada titik koma. Terus. Saya mau nawarin rokok tapi dia belum puasa. Oh iya, betul. Ini menarik ya. Tapi nggak apa-apa, Bang. Ini Bukan. jadi kan karena saya jawaban yang terakhir, saya lebih kepada menyimpulkan saja sebenarnya. Karena kalau jawaban pertama 2, 3, 4 ini udah luar biasa Pak. Saya menyimpulkan aja dari 4 jawaban yang sudah terkemukakan tadi, saya lebih menyimpulkan bahwa memang di masa non tahapan ini apa sih yang mesti dilakukan oleh masyarakat, kan begitu kira-kira kan? Betul. 2 saja sebenarnya Pak, belajar dan evaluasi. Nah, makna belajar misalnya, masyarakat ini harus mampu memanfaatkan momentum untuk belajar menjadi pemilih yang baik, ya kan? Kemudian kalau hanya belajar untuk menjadi pemilih yang baik, saya pikir itu sangat mudah Pak. Nah, yang perlu ada inovasi adalah bagaimana masyarakat ini belajar untuk menjadi pengawas partisipatif. Tadi kata ketua, ya kan? Kita itu kan negara yang berdaulat, negara yang berprinsip dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, kan begitu kira-kira. Bagaimana kita bisa menciptakan demokrasi yang baik kalau masyarakat tidak ada partisipasinya? Nah, maka saya tantang kepada masyarakat nih, belajar untuk menjadi pengawas partisipatif. Jadi jangan hanya dibatasi, wah saya bukan panwascam, saya bukan PKD gitu kan, saya bukan PTPS. Tapi makna dari pengawas itu kan luas banget, ya kan? Ini sejalan dengan apa yang menjadi hambatan bagi kita sebagai pengawas. Pandeglang ini kan luas,
kecamatannya ada 35, desanya ada 336 desa dan 13 kelurahan. Panen. Bayangan panen petugasnya hanya 105 Panwascam tambah PKD, kan begitu kira-kira. Saya pikir kalau berbicara korelasi antara Pak Anton, sudah optimal ataupun belum rasio antara jumlah dan luas, saya pikir belum. Maka saya menantang ke masyarakat, belajar menjadi pengawas partisipatif. Gabunglah dengan kami. Kalau misalkan hanya untuk belajar menjadi pemilih yang baik, saya pikir itu sudah tidak aneh lah gitu kan. Gitu. Maka saya mengingatkan dan menginginkan secara pribadi dan kelembagaan untuk belajar menjadi pengawas partisipatif. Dengan cara apa? Pak Anton, saat ini kita berada di zaman era teknologi yang sangat sempurna, ya kan? Akses informasi itu sangat mudah sekarang. Saya memastikan setiap orang sekarang punya handphone, ya kan? Setiap orang punya gadget. Di gadget ini dunia ada di sini semua, Pak. Dunia kepemiluan, dunia politik, dunia ekonomi, ini ada semua di sini. Tinggal bagaimana warga belajar untuk memanfaatkan itu dengan baik. Nah, kemudian berbicara evaluasi, Pak. Berbicara evaluasi adalah warga ini harus mampu merefleksikan pengetahuannya terhadap pemilu dan demokrasi. Ini punten-punten ya Pak Ketua dan yang lain. Ini masih banyak kita temukan di masyarakat itu, mereka acuh dengan pemilu, kemudian abai dengan yang namanya demokrasi. Sehingga punten ketika ada pelanggaran politik uang, mereka lebih dominan tertarik itu dibanding menjadi pemilih yang pemilih yang cerdas, kan begitu. Ini kalau saya kalkulasikan, ini perlu nih biar teman-teman masyarakat tahu nih. 50.000 itu dibagi 5 tahun misalkan, seharinya dapat berapa? Itu hanya 50 perak, Pak. Kalau kita konversi ya ke nilai itu, maka belajar dan evaluasi diri untuk masyarakat agar nanti bisa membedakan dan mampu menciptakan pemimpin yang baik atas dasar hati nurani, lalu kemudian mampu bisa menampung aspirasinya ke depan. Ya tentu ya tadi itu bagaimana negara kita ini bisa melaksanakan fungsi kenegaraan dan fungsi demokrasi itu dengan dasar aspirasi daripada masyarakat. Jadi dua hal itu, Pak Anton, pada saat tahapan ini saya pikir masyarakat perlu belajar menjadi pemilih atau menjadi pengawas partisipatif yang tujuannya adalah refleksi, evaluasi diri untuk sama-sama menambah pengetahuan ilmu tentang kepemiluan, bagaimana itu pelanggaran di dalam pemilu, apa yang dilarang, kemudian apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, kan begitu. Jadi itu mungkin ada dari apa yang ditanyakan tadi. Baik, terima kasih Pak Didin. Jadi saya tertarik dengan tadi itu belajar ini karena kita itu semua rata-rata pegang semua itu sekarang sangat mudah, Pak. Ini juga berkaitan dengan pertanyaan terakhir mungkin Pak Ketua dan pimpinan yang lain. Bagaimana di masyarakat ini harusnya menggunakan atau penggunaan digital ini, karena 2019 kalau tidak salah, pemilu 2019 itu hoax dan ujaran kebencian di media sosial atau di digital ini masif, sangat luar biasa gitu. Mungkin ada treatment untuk masyarakat dalam penggunaan ini yang tadi sedikit disampaikan oleh Pak Diki. Iya. Sebenarnya sederhana, Pak. Gadget ini ataupun kecanggihan teknologi ini kan ada dua sisi yang berbeda. Pertama sisi positif, kemudian sisi negatif.
Itu kan tergantung bagaimana nanti pemanfaatan. Nah justru kami itu di pengawas pemilu ini ke depan itu terpikirkan bahwa apa namanya kecanggihan teknologi ini akan menjadi ruang yang sangat luas disalahgunakan oleh beberapa oknum kan begitu kira-kira. Nah, terutama misalkan hari ini kita tahu betul lah bagaimana orang mengedit foto misalkan kan yang tadinya kita sendiri tiba-tiba ada temannya kan begitu kira-kira Bang. Justru saya pernah berpikir Pak Ketua, Bu Lina sama Pak Iman ya Pak Edi. Ini jangan-jangan ke depan di masa kampanye ada satu calon dia lagi kampanye di apa namanya di lapangan tapi diedit dia kampanye di masjid. Nah ini kan sangat berbahaya Pak Anton. Sangat berbahaya Pak Anton. Jadi memang apa yang mesti kita lakukan itu kan perlu adanya apa ya tim cyber juga kan Pak Ketua ya. Nah memang itu salah satu kendala di pengawasan pemiluan Pak Anton karena sampai dengan saat ini belum ada tuh yang namanya tim cyber di ya apa namanya di lembaga kita ya paling ya kita aja mungkin pengawas. Jadi kalau tim cyber khususnya itu kan nggak ada kan yang ahli IT-nya kan belum ada lah. Nah, itu yang menjadi satu kendala. Lalu kemudian pesan yang mesti tersampaikan kepada masyarakat adalah saya pikir bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik ya tentu ada dalam dirinya masing-masing Pak. Kalau kita misalkan hanya sekedar mengajak, ya bisa saja. Saya sekarang mengajak nih media ini, ayo masyarakat gunakan apa namanya pencanggihan teknologi ini dengan baik. Tapi kan kalau apa namanya, kalau masyarakatnya yang tidak mau apa namanya melaksanakan himbauan itu, tidak mau saya ajak menjadi warga yang cerdas, tidak apa namanya tidak banyak menimbulkan hoax dan lain sebagainya kan ya itu kan di luar kendali saya juga Pak Anton. Kalau kami sifatnya kan hanya memberikan edukasi kemudian mengajak dan mengimbau. Nah lagi-lagi itu sekarang ada di pribadinya masing-masing itu masyarakat. Jadi saya pikir ke depan saya juga apa namanya sangat berharap lah manfaat teknologi ini yang sangat baik itu tidak dijadikan satu apa namanya satu alat untuk memperkeruh suasana, terutama dalam masa kampanye ke depan. Kemudian untuk menjadi satu instrumen negatif, menjatuhkan apa namanya sama calon atau lawan politik begitu Pak. Ya. Itu sih sebenarnya lebih kepada apa ya? Ya sama-sama, ayolah gunakan apa namanya manfaatkan momentum era teknologi sekarang ini dengan baiklah tentunya dengan bijak lah. Jangan sampai membuat berita-berita hoax kemudian editing yang sifatnya itu nanti kan bisa menimbulkan apa namanya huru hara. Ini yang lebih kami khawatirkan. Mudah-mudahan ya masyarakat ini bisa memilah dan memilih itulah. Pintar-pintar lah masyarakat itu sekarang. Ya mantap. Ya, jadi saring sebelum sharing ya Pak. Saring sebelumnya. Istilahnya jadi disaring dulu. Jangan main share aja kan. Jangan main share aja. Kalau bisa berhenti sampai di kita aja. Iya. Gitu Pak. Jadi memang tadi itu karena apa punya sejarah kelam di pemilu 2019 itu. Mungkin Bu Lina ada hal yang akan disampaikan terkait dengan penggunaan media sosial atau digital ini yang kemudian nanti di 2029 ini pemilu 2009 ini tidak terjadi lagi. Saya pikir Pak Anton dan Bapak Ibu penyimak forum ini yang ini disiarkan langsung melalui TikTok ya, TikTok aja ya. Teknologi untuk 2029 ini selain tadi akan memberikan kebermanfaatan yang banyak dalam konteks kepemiluan juga akan tadi memberi ada side effect, bad side effect-nya juga cukup besar. Tadi sempat disinggung bahwa dulu aja soal hoax gitu ya, itu sulit sekali untuk kontrolnya gitu kan, penyelenggara pemilu untuk melakukan kontrol terhadap itu. Apalagi nanti 2029 dan ini juga sebenarnya sudah menjadi diskusi banyak pihak
soal ancaman AI gitu ya, artificial intelligence gitu. Tadi sempat disinggung juga. Jadi kemampuan masyarakat, masyarakat itu sekarang mudah sekali melakukan editing konten atau editing video atau misalnya menghasilkan satu produk digital. Nah, ini kemudian yang harus diperhatikan betul oleh masyarakat bahwa tadi kontrol terhadap pembuatan konten ini juga tidak mudah, tetapi yang paling bisa dilakukan oleh masyarakat itu adalah tadi sempat disinggung atau diucapkan oleh Pak Anton adalah kontrol sharing. Jadi kita nih masyarakat ini secara pribadi harus bisa mengontrol masing-masing pribadi, karena identifikasi terkait validitas atau kebenaran sebuah konten media itu juga gak akan tidak mudah. Ya, makin kesini kan konten video itu makin tidak bisa dibedakan ini asli atau misalnya hasil AI gitu ya. Nah, artinya kemampuan untuk bisa menganalisa itu konten asli atau AI itu tidak dimiliki oleh semua orang. Tetapi semua masyarakat mempunyai kemampuan untuk men-stop sharing. Menurut saya sih kayak gitu. Jadi ketika misalnya ragu bahwa konten itu benar atau tidak, pun benar, itu juga tidak menjadi tanggung jawab kita untuk men-sharingnya jika itu memang konten merugikan satu kandidat tertentu atau tidak berimplikasi positif. Menurut saya lebih baik masyarakat untuk stop sharing supaya kita bisa menjaga gitu, menjaga kondusivitas. Karena kalau misalnya tidak bisa itu dilakukan oleh masyarakat secara umum, maka terbayang kita akan sulit sekali mewujudkan pemilu yang kondusif gitu ya. Itu jadi stop sharing itu bisa dilakukan oleh semua orang, tetapi identifikasi video itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi kita menekankan kepada masyarakat untuk tidak mudah atau tidak gampang untuk men-share konten-konten digital. Nah, tapi di sisi positifnya tadi itu kita kan mudah di era yang digital ini mendapatkan informasi. Jadi gunakan sumber daya itu atau kemudahan itu hanya untuk melakukan profiling terhadap misalnya mana kandidat yang memang mempunyai personal kapasitas yang bagus gitu, yang memang layak untuk dipilih. Kemudian juga belajar untuk menjadi warga negara yang baik dalam konteks pemilu itu harus seperti apa. Dan saya juga ingin sedikit mengingatkan kepada masyarakat, era digital memang satu yang harus diperhatikan juga soal undang-undang ITE, di mana jangan-jangan sesuatu yang dianggap sepele oleh masyarakat, mengedit konten misalnya, tapi ternyata itu berimplikasi hukum terhadap mereka. Karena kita tahu ternyata undang-undang ITE juga kan mengancam bagi mereka yang melakukan penyalahgunaan gitu kan, dan ancamannya cukup cukup tinggi hukuman dengan 5 tahun ke atas. Jadi masyarakat, ayo sekarang kita belajar semakin cerdas, pelajari undang-undang ITE, pelajari tentang regulasi kepemiluan juga supaya kita semakin siap menjadi warga negara yang baik. Lengkap sekali penjelasannya terkait dengan treatment bagaimana masyarakat ini dalam menggunakan media sosial, termasuk tadi juga disinggung terkait dengan aturan dalam ITE. Mungkin bisa ditambahkan atau dijelaskan terkait dengan hukum atau aturan dalam dunia perdigitalan ini, Pak Haji. Kira-kira Bawaslu itu aturannya seperti apa dalam menghadapi hal-hal demikian? Ya, baik. Terima kasih Pak Anton. Kalau saya melihat bahwa hari ini masyarakat kita itu terbagi pada dua, Pak. Yang pertama adalah generasi yang masih kita katakan gaptek. Ya, di kurun generasi 70 ke 60 lah. Di kita masih banyak orang-orang tua kita yang mereka betul-betul tidak memahami teknologi. Dan sehari ini masih eksis kira-kira gitu. Dan sebagian lagi adalah generasi yang sudah melek teknologi.
Bahkan saya katakan anak di usia 17 tahun di Pandeglang bisa dikatakan hampir tidak ada yang tidak kan. Handphone. Tentu yang lebih penting tadi berkaitan dengan aturan hukum tadi sudah disampaikan di sini oleh Bu Rina. Tapi bagi kita penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah Bawaslu, tentu penting bahwa menyampaikan informasi-informasi kepemiluan itu secara utuh. Dan pada masyarakat yang sudah melek teknologi, sudah banyak buka medsos, ya, kami berterima kasih dan ini menjadi ruang yang luar biasa untuk bisa men-share berita-berita yang benar, berita-berita yang baik, berita-berita yang bisa membantu kaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Untuk siapa? Ya untuk mereka dan juga tentu untuk generasi yang tadi, generasi 60 dan 70-an yang hari ini juga masih ada, masih eksis dan mereka masih katakan partai. Ini bisa dijadikan peluang yang baik sebelumnya. Untuk berbicara medsos Bawaslu juga kita punya TikTok ya Pak Anton ya. Ada ini gitu. Ada TikTok, ada YouTube juga ada Facebook juga ada Instagram juga ada. Nah ini jadi lengkap. Nah, informasi-informasi ini bisa disalurkan kepada yang lain, kepada masyarakat secara umum bagaimana menyikapi pemilu tentu, agar Indonesia semakin merdeka. Merdeka. Terima kasih Pak. Mereka dari Sumatera masuk yang di rumah ya. Nah, itu harus berdaulat itu. Harus berdaulat. Berdaulat, adil dan makmur. Ini kebetulan juga selanjutnya ini kebetulan humas ini ada di Pak Adidi. Bagaimana ini treatmentnya untuk menjaga dunia digitalan ini? Kalau hemat saya sih begini Pak ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Didi dan lainnya bahwa soal maslahat mudarat ya, maslahat mudarat dari era digital yang hari ini sangat mudah dengan klik satu tombol langsung sebar ke 290 rakyat Indonesia, kira-kira begitu, kira-kira Pak. Artinya sangat mudah sekali akses kita dapatkan informasi soal itu. Gitu. Nah tentu di pencegahan itu kan ada memitigasi ya, memetakan. Ada dua hal yang menjadi fokus di humas sebetulnya. Apa itu trigger dan treatment? Dua hal ini yang kemudian selalu kita lakukan. Gitu. Apalagi soal peserta pemilu misalnya, karena ini bahaya juga kalau tidak di kantor ini ke Pak Iman nanti urusannya nih. Soal penyelesaian sengketa nanti, hari enggak, atau ke Pak Didi nanti ya, kalau soal money politik dan sebagainya. Kalau nggak di kantor begitu. Saya kemudian divisi pencegahan itu humas ya, itu melakukan upaya dua hal tadi, trigger dan treatment. Trigger itu kan pemicunya apa? Karena ketidaktahuan masyarakat misalnya, ya. Masyarakat, ternyata nggak tahu mereka soal sanksi dari yang sampai oleh Pak Iman, Bu Lina dan Pak Iman tadi, soal menyampaikan berita hoax itu atau yang dilindungi oleh undang-undang ITE itu, ya, itu sanksi pidananya ternyata sangat tinggi juga, gitu, 5 tahun ke atas ya. Nah, ketidaktahuan masyarakat soal itu, lalu kemudian soal bahayanya money politik misalnya ya, dan lain sebagainya yang menjadi share begitu. Nah, treatmentnya yaitu pendidikan politik, menjadikan mereka sebagai subjek, gitu. Terlibat di pengawasan partisipatif yang saya pegang Pak Didin tadi, betul bahwa masyarakat harus menjadi pengawas partisipatif gitu, karena berkahnya akan dinikmati oleh kita semua itu. Nah kemudian tadi betul saya sepakat bahwa kuncinya dari dua hal tadi itu sharing dan sharing. Artinya sebelum di share kita saring dulu nih, kita filter dulu, karena dalam otak manusia itu kan kalau nggak salah ya, koreksi ya, ada 3 otak ya. Otak kiri intelligent vision ya, kecerdasan intelektual begitu. Otak kanan emotional vision dan spiritual vision ya. Nah dalam spiritual vision ini kan dalam otak tengah ini kan ada rem sebetulnya Pak Anton. Ya kita bisa membedakan nih, ada hal baik dan ada hal yang buruk. Itu udah tertak hati biasanya kan gitu. Ya benar tentu nyata. Kalau sudah bahasa benar tentu itu harus disaring tuh, gitu loh.
Kecuali kalau Pak Anton ganteng, ya itu pasti. Itu pasti itu, soal itu udah nggak bisa diganggu gugat soal itu Pak Anton ya. Masih saling lagi. Nah itu kan bisa disaring Pak Didi. Itu sudah mutlak dan pernyataan itu disampaikan oleh istrinya. Nah maksud saya begini, kalau Kan Pak Edi yang mengatakan tadi. bukan Istrinya. istrinya, karena bahaya kalau saya menyatakan Pak Anton ganteng kan, waduh ada kelainan kan ya. Sisi kanan progresif ya. Nah, maksudnya ketika keretek hati kecil kita mengatakan bahwa ini nggak benar ini, informasi ini kayaknya ragu gitu loh. Nah, maka harus disaring dulu. Tapi kalau Bawaslu hari ini bekerja sangat optimal, itu nggak usah disaring itu udah benar itu, begitu loh, udah benar itu. Bawaslu bekerja dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan misalnya, itu sudah nggak disaring lagi itu. Udah disaring lagi harus sudah di-share itu, sudah benar itu. Benar, Nah, udah pas ya. udah pas. Saya pikir kuncinya dua tadi, di humas ya, soal di intuisi kita bahwa kita selalu melakukan trigger dan treatment, kita memetakan, memitigasi, lalu kemudian memetakan, ini pemicunya bagaimana cara menyembuhkannya treatmentnya gitu. Dan kemudian kepada masyarakat tentu ada yang disampaikan Bapak Anton tadi bahwa saring sebelum saya sedikit. Terima kasih Pak Kodim. Jadi ada ilmu psikologinya juga ini, ada Ada ini diskusi tadi ya. Kiri kanan dan tengah ya. Karena narsumnya Ya. Saya kira kalau di Labuan atau di Carita itu ada 4 mungkin Pak. apa? Otak kiri, otak kanan, otak tengah. Otak patah. Oh iya. Masuk gitu Pak. Harus dicerita Ya, ini. kalau Labuan. Harus Ada otak dicerita. otak. Kode itu betul ya. Mungkin memang menjadi sebuah tantangan bagi divisi yang membidangi kehumasan ini. Kalau kemarin saya sempat melihat itu ada NGO yang memang khusus dia di bidang, kayaknya di bidang kehumasan Pak. Siapa apa NGO? Ada bahkan dia bikin kontennya dosa-dosa kehumasan pemerintah gitu. Oh ya, mengkritisi. Jadi memang ada NGO yang khusus terkait kehumasan, terus yang terakhir kemarin itu ada yang khusus pertelevisian gitu. Saya tuh kadang suka penasaran ya lihat-lihat kayak gitu. Apa komennya gitu ya? Ya, jadi memang yang dibahas itu terkait kehumasan itu, kalau saya lihat sekilas itu kehumasan lembaga pemerintahan itu ya itu aja gitu, nggak ada yang bikin menarik gitu. Kadang orang itu langsung scroll aja gitu. Cuma memang kekinian Bu Korbit itu memang tadi tuh di counter tuh di kantor sama kehumasan. Kemarin saya lihat kehumasan SMA Bu. SMA jadi menampilkan siswanya yang berseragam pramuka, diselipin gurunya satu. Pertanyaannya cuma gini doang, yang mana yang guru? Sehingga yang nonton dan komen itu Jadi strategi engagement ya, Ya, menarik itu engagementnya. engagement gitu. Saya susah ngomongnya kalau bahasa Inggris. Kalau nggak tahu, kalau mungkin kalau udah makan durian saya bisa jadi lancar. Durian lagi nih, Beda biasanya, Pak. durian. Ya, Karena agak kaku kan. Iya, kalau pakai durian agak licin. nah itu Pak. Iya. Kira kenapa lucu banget ya? Harus kasih pelumasnya Pak. Yang berangkat tuh ada trigger dan Nah itu, saya setuju itu. Jadi biar nanti ada ya. penyeimbang antara konten-konten negatif diseimbangkan oleh konten-konten kehumasan dari lembaga Bawaslu. Pak Ketua, mungkin gimana? Iya, kalau hal-hal tadi yang berkaitan dengan isu-isu, terus kemudian juga bagaimana peran warga dalam konteks memverifikasi berita kan sudah disampaikan. Kalau saya sih lebih kepada persiapan secara lembaganya, Bawaslu tentunya di masa non tahapan ini tentunya harus membuat pola pengawasan ke depan agar bagaimana pengawasan dalam konteks digitalisasi ini atau media sosial ini lebih efektif ke depannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua berkaitan dengan
kerjasama. Kan kalau tidak salah Bawaslu juga sudah bekerja sama di pemilu sebelumnya juga dengan Kominfo, terus kemudian juga dengan Komisi Informasi, dengan Komisi Penyiaran Informasi, KAI ataupun KPI, itu sudah bekerja sama Pak Anton. Cuman memang di dalam undang-undang penyiaran juga itu ada sisi kelemahan. Kalau kita coba lihat undang-undang penyiaran terakhir diundangkan itu tahun 2002 kalau tidak salah. Karena saya pernah ikut dulu Pak Anton. Pernah ikut menjadi peserta di KPID, Komisi Penyiaran Daerah. Jadi ternyata garis tangannya tidak ada di sana Pak Anton. Garis tangannya tidak ada. Jadi sedikit banyaknya mungkin dulu pernah membaca ya, karena menjadi bagian dari peserta seleksi di Komisi Penyiaran Informasi Daerah dulu. Jadi ada kekosongan hukum di dalam undang-undang penyiaran itu. Salah satunya adalah soal media sosial baru. Nah KPI itu kan hanya mengawasi dua konteks saja, televisi dan radio. Nah media sosial barunya itu tidak masuk. Dan hari ini saya pikir itu juga menjadi tantangan ataupun PR bagi pemerintah agar bagaimana ruang digitalisasi ini ke depan, bukan hanya Bawaslu, Kominfo nanti mengeluarkan sanksi juga akan efektif gitu kan, ketika media sosial baru ini masuk dalam konteks pengawasan Komisi Penyiaran Informasi. Kalau KPI itu kan nanti ke depan ya bisa televisi, radio, media sosial baru. Terus kalau KAI itu kan hanya soal pemberitaan ya, soal jurnalis, dan lain-lain. Gitu. Nah ini juga penting saya pikir Pak Anton ke depan, karena saya pikir secara kelembagaan Bawaslu juga sudah sangat maksimal lah ya dalam konteks pengawasan dalam ruang-ruang digital itu media sosial, karena pemilu-pemilu sebelumnya juga kita sudah bekerja sama dengan Kominfo, Komisi Penyiaran Informasi, Komisi Informasi dalam menindak misalnya ada akun-akun buzzer, terus kemudian juga yang memproduksi berita-berita hoax, itu kan konteksnya nanti dikorelasikan dengan undang-undang ITE dan lain-lain. Saya pikir ya harapan saya secara pribadi ke depan ya kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan terhadap hal itu, terutama soal undang-undang penyiaran itu. Jadi media sosial baru itu, Facebook, Twitter, X misalnya kan, terus TikTok dan lain-lain itu harus tunduk pada aturan pemerintah kita, gitu ya. Aturannya harus dibuat. Artinya bahwa di sini saya pikir Pak Anton, keadilan dalam konteks misalnya kampanye itu tidak terwujud sepanjang undang-undang penyiaran kita belum dirubah. Misalnya soal pemberitaan ataupun soal penyampaian visi misi dalam radio itu kan diatur ya, pemberitaan atau penyampaian visi misi di radio, di televisi itu kan durasi waktunya diatur. Coba bayangkan media sosial baru itu kan enggak, mereka bisa sebebasnya mengupload misalnya di YouTube ataupun di kanal live streaming di Facebook ataupun di Instagram, itu kan durasi waktunya tidak diatur. Sedangkan soal tadi radio dan televisi itu diatur. Saya pikir, nah ini konteks keadilan pemilu dalam konteks tahapan kampanye itu. Ke depan saya pikir undang-undang penyiaran ini harus tentunya progresif, dan tentunya undang-undang pemilu kita ya tentunya hari ini sedang berproses di DPR, di Komisi 2 juga saya pikir harus mensoroti berkaitan dengan konteks pola pengawasan di ruang digital. Kalau saya itu Pak, luar biasa Pak Ketua itu tadi ini telah saya sampaikan bahwa memang kalau yang disampaikan oleh Pak Ketua ini saya ingat bahwa undang-undang pemilu itu tidak berjalan sendiri, bahwa undang-undang yang lain juga saling berkaitan. Lingkungan hidup misalnya kan, terus soal tadi penyiaran. Jadi harus berkorelasi satu sama lain. Dan tadi itu nanti mungkin disampaikan ke pusat. Jadi ada tim cyber khusus di lembaga Bawaslu Pak. Jadi semakin menguat Bawaslu ini terkait dengan pengawasan di berbagai bidang. Mungkin tidak terasa para ketua, Pak Ketua dan para pimpinan sebelum ditutup di podcast kali ini ada jurnal nasional. Luar biasa. Jadi saya ingin beliau yang menyampaikan closing statement. Siapakah beliau? Ya boleh nggak? Gitu.
Maka Bu Lina, Beliau adalah beliau. Beliaunya beliau. juara nasional. Beliauan yang beliau. Gitu ya. Saya belum tahu justru informasi. Nah, ini bukan saya kasih tahu. Informasinya Pak Ketua. Iya. Harus dimerdekakan kan itu. Harus dimerdekakan. Selain dimerdekakan, dirayakan. Oh, Dirayakan. Dan tentunya Sri Kandi satu-satunya Pak. Oh, Silakan Bu Kadis. Jadi terkait konteks hari ini ya Pak, Ya, yang pasti 81 tahun Indonesia merdeka, kita harus senantiasa optimis bahwa apapun situasinya kita sama-sama, baik mereka yang berada di ruang penyelenggara pemilu ataupun masyarakat umum, sama-sama kita mempunyai kesadaran penuh untuk bisa menjadi warga negara yang baik, kemudian mewujudkan pemilu yang jujur, adil, jurdil lah, luber dan jurdil. Kemudian tadi saya ingin, karena ini instruksinya Pak Didin, dan saya juga ingin sekali menyematkan satu pesan yang tadi juga sempat disinggung Pak Didin, soal jangan berhenti berkarya. Dimanapun kita berada, karena kita teruslah berkarya dan memberikan kontribusi untuk bangsa kita. Merdeka. Merdeka. Mereka. Jadi di mana bumi dipijak, Di situ langit dijunjung. Gitu Pak. Saya. baik Pak Ketua dan para pimpinan, terima kasih, dan para sahabat Bawaslu Kabupaten Pandeglang dimanapun berada. Mungkin itulah podcast kita kali ini, mudah-mudahan menjadi manfaat dan ada hikmahnya bagi kita semua. Saya Anton Purwanto pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.